Aku adalah murid pertama dari Patriark Bodhi. Kemudian banyak adik seperguruan datang ke Gua 3 Bintang. Tapi beliau hanya mengajarkan Tao dan tidak menurunkan ilmunya. Jadi aku diajar langsung oleh guru. Sedangkan mereka, aku yang mengajarinya. Sampai pada hari itu, seekor monyet kecil datang ke depan pintu. Dia pun menjadi adik seperguruanku. Guru berkata setelah Dewa Agung Pangu menciptakan dunia, aku terbentuk dari sisa energi spiritualnya yang tak kunjung hilang. Tapi aku tidak punya ingatan sedikit pun tentang itu. Sejak aku bisa mengingat, aku sudah berada di sisi guru. Beliau sesekali mengajariku ilmu Tao. Aku hanya mendengarkan di samping. Kami berdua, guru dan murid, tinggal di dalam sebuah gua. Tak tahu menahu waktu yang berlalu di dunia luar. Kemudian aku perlahan tumbuh dewasa, dan ingin pergi melihat dunia luar. Tapi guru menyuruhku untuk menunggu lagi. Aku pun terus menunggu, hingga malapetaka besar zaman purba berlalu. Penganugerahan para dewa, sampai aku tak lagi ingin pergi melihat dunia luar. Karena saat itu, hanya dengan kesadaran spiritualku, aku sudah bisa mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Suatu hari aku bertanya pada guru apakah beliau ingin menerima murid lagi. Setelah berpikir sejenak, beliau pun setuju. Lalu beliau memberi nama pada tempat tinggal kami, Gunung Lingtai Fangchun, Gua Xieyu Sansing. Kemudian beliau mulai menerima murid. Tak lama kemudian aku punya banyak adik seperguruan. Tapi guru hanya mengajarkan Tao dan tidak menurunkan ilmunya. Jadi, akulah yang mewakili guru untuk mengajar mereka. Dibandingkan dengan guru, aku sebagai kakak seperguruan tertua lebih mirip seorang guru bagi mereka. Hari itu, seekor monyet kecil datang ke depan pintu ingin berguru. Monyet itu mengenakan pakaian usang yang entah dipungut dari mana. Tubuhnya masih dipenuhi debu dan serpihan rumput dari alam liar. Tapi tatapan matanya sangat jernih, memantulkan cahaya langit dari luar gua. Dengan kaku dia meniru cara manusia memberi hormat. Katanya dia ingin mencari keabadian dengan belajar dari para dewa. Guru hanya menunduk dari singgasananya yang tinggi. Masih dengan raut wajah yang sama tanpa menunjukkan suka maupun duka. Dia memintaku untuk mengurusnya. Jadi aku membawanya masuk, menunjukkan tempat duduknya untuk mendengarkan ajaran. Memberitahunya jadwal latihan spiritual setiap hari. Adik-adik seperguruan semua menatap monyet baru ini dengan penasaran. Dia terlihat sedikit canggung, tapi tidak bisa menyembunyikan kelihayan dan kecerdasan alaminya. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Guru tetap hanya mengajarkan prinsip-prinsip Dao yang luhur. Jadi aku setelah kelas, mengajarkan latihan pernapasan dan meditasi itu, cara untuk menghindari bencana dan memperpanjang usia, kepada semua orang, tentu saja termasuk si monyet kecil itu. Dia belajar dengan sangat cepat, lebih cepat dari semua orang. Pohon persik di gunung matang dari tahun ke tahun. Buah-buahnya yang merah ranum tampak berkelip di dahan, seperti lentera yang tak pernah padam ditelan waktu. Adik seperguruan kecil ini sangat menyenangkan. Setidaknya aku sangat menyukainya. Dia lincah dan bersemangat, selalu bisa membawa hal-hal baru ke tempat pertapaan yang tenang ini. Entah itu beberapa buah yang bentuknya aneh, atau sebuah cerita menarik yang didengarnya dari gunung. Dia sering mengikutiku dan bertanya macam-macam, mulai dari peredaran bintang hingga layu dan mekarnya tumbuhan. Hari itu, guru sedang mengajar di atas mimbar. Tiba-tiba berhenti membacakan Huang Ting. Pandangannya tertuju pada adik seperguruan kecil. Kamu hari ini ingin belajar apa? Suara guru tetap datar seperti biasanya. Di dalam aliran teknik, memanggil dewa dan meramal nasib, mencari keberuntungan dan menghindari kesialan. Apakah kamu mau belajar? Adik seperguruan kecil itu menggeleng sambil mengerjapkan matanya yang jernih. Di dalam aliran filsafat, Konfusianisme, Buddhisme, Taoisme, aliran Yin Yang, bagaimana kalau membaca sutra dan melantunkan nama Buddha? Dia menggeleng lagi. Di dalam aliran ketenangan, berpuasa dan bertapa di lembah. Ketenangan tanpa hasrat duniawi, bagaimana dengan meditasi dan bersila? Dia tetap menggelengkan kepala. Tiba-tiba ia bersujud, namun suaranya terdengar tegas. Murid ini hanya memohon ilmu keabadian, tidak akan mempelajari hal lain. Raut wajah guru menjadi muram. Beliau mengambil rotan pendisiplin, mengetuk kepalanya 3 kali dengan pelan, melipat kedua tangan di belakang punggung, lalu langsung masuk ke aula belakang. Semua murid terdiam membisu, hanya mata si adik seperguruan yang menunjukkan kilas pemahaman. Aku berdiri diam di tempat, memandangi mimbar yang kosong. Ku tahu 3 ketukan itu berarti ajaran rahasia pada tengah malam. Aku tahu kecerdasan adik seperguruan cukup untuk memahami makna tersembunyi di baliknya. Aku hanya merasa sedikit aneh. Dulu saat aku hendak mengajarkannya jurus keabadian, guru dengan jelas melarangku. Kenapa sekarang beliau sendiri yang mau mengajarkannya? Sejak hari itu, adik seperguruan sering berlatih bersama guru. Hanya di waktu luang dia datang untuk bicara denganku. Dia tetap ceria seperti biasa. Terkadang dia dengan bangga memamerkan ilmu baru yang dipelajarinya padaku. Suatu kali dia dengan semangat bercerita tentang ilmu perubahan wujud. Kakak seperguruan, guru mengajariku 36 perubahan Tiangang dan 72 perubahan Disa. Aku memilih yang 72 perubahan. Kalau mau belajar, tentu saja belajar yang lebih banyak baru puas. Aku mendengarnya, hanya mengangkat tangan dan mengetuk pelan dahinya. Aku tidak memberitahunya, kedua ilmu ini sebenarnya bisa dipelajari bersamaan. Contohnya kakak seperguruanmu ini bisa. Musim silih berganti, pohon persik di gunung sekali lagi berbuah lebat.
Ilmu adik seperguruan semakin hari semakin tinggi. Aku kira hari-hari yang tenang seperti ini akan berlangsung lama. Sampai pada hari itu, guru diam-diam memanggilku. Beliau berkata dengan tenang, biarkan dia turun gunung. Aku terdiam sejenak. Aku menunduk dan mengiyakan. Aku sudah tahu dia pada akhirnya akan pergi. Tapi tak kusangka hari ini datang begitu cepat. Ilmu yang dia pelajari sudah cukup banyak. Hanya saja tingkat kultivasinya masih dangkal. Sifatnya juga belum stabil. Semoga setelah turun gunung dia tidak ditindas. Keesokan harinya, aku berdiri di samping guru. Melihat adik seperguruanku yang kebingungan berlutut di halaman. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba diusir. Matanya hanya memerah. Dia bersujud dalam-dalam kepada guru. Suaranya tercekat. Murid pamit pada guru. Guru memejamkan mata tanpa berkata apa-apa. Bagaikan gunung yang sunyi. Adik seperguruan akhirnya bangkit. Berjalan ke gerbang gunung sambil terus menoleh ke belakang. Sosok yang dulu melompat-lompat riang. Perlahan menghilang di kedalaman kabut yang tebal. Setelah adik seperguruan pergi, kehidupan di gunung kembali tenang. Mengajar ilmu dan bermeditasi. Waktu mengalir tanpa suara bagai air sungai. Entah sudah berapa musim berlalu. Tiba-tiba hatiku tergerak. Ternyata aku sedikit merindukan adik seperguruan. Begitu pikiran itu muncul, aku pun menyembunyikannya dari guru. Diam-diam aku mengikuti jejak auranya saat dia pergi. Dia kembali ke sebuah tempat bernama Gunung Huaguo. Di sana gunung-gunung dipenuhi oleh monyet. Mereka memanggilnya Raja Agung. Dia benar-benar menemukan sebuah senjata. Sebuah tongkat emas yang berkilauan. Aku mengenalinya. Itu adalah besi jarum sakti penenang lautan peninggalan Yu Agung saat mengendalikan banjir di zaman kuno. Dia memainkannya dengan bersemangat, membuat Laut Timur bergelombang hebat, dan memberi dirinya sendiri sebuah nama yang gagah perkasa. Disebut Sage Agung Setara Langit. Aku bersembunyi jauh di balik awan dan mengamatinya dari kejauhan. Aku tahu dengan jelas di dalam hati, para dewa di hayangan tidak akan pernah mengizinkan gelar seperti itu. Aku hanya berharap kemampuannya cukup, agar tidak ditindas oleh orang lain. Berbicara tentang hayangan, aku pernah merasakannya dari jauh dengan kesadaran ilahiku. Di sana ada sesosok eksistensi. Aku tidak bisa mengukur kedalamannya. Gelar kehormatannya sangat panjang. Maha Agung Pembuka Langit, pemegang lambang penguasa waktu, berisi kebenaran sejati, perwujudan Tao, gerbang emas istana awan, penguasa 9 cakrawala, penguasa 10.000 jalan agung tanpa upaya. Aula cemerlang langit luhur, gerbang emas Kaisar Giok, Maha Agung penyelamat dari dosa, dewa agung surgawi langit, nan agung dewa tertinggi. Semua dewa memanggilnya dengan hormat Kaisar Giok. Instingku memberitahuku, aku tidak bisa mengalahkannya. Mungkin guru bisa, tapi itu pun belum tentu. Aku diam-diam mengamatinya dari atas awan selama 2 hari. Melihatnya bercanda dan bermain dengan para kera. Mengayunkan tongkat itu dengan gagah perkasa. Akhirnya aku merasa lega, dan pergi diam-diam. Aku tidak langsung kembali ke gunung, melainkan berbalik dan melangkah ke dunia fana. Ini adalah sejak kelahiranku. Pertama kalinya aku benar-benar menginjakan kaki di dunia ini. Guru menatapku sekilas di depan gerbang gunung. Dia tidak menghalangi. Mungkin, dia juga berpikir, bahwa aku sudah boleh turun gunung. Sudah beberapa tahun sejak aku meninggalkan gunung. Aku perlahan-lahan menjelajahi dunia manusia ini. Dari Jiangnan yang berkabut dan hujan hingga pasir dan angin di perbatasan utara. Dari pesisir Laut Timur hingga gurun di wilayah barat. Beberapa tempat memang negara yang damai dan rakyat yang sejahtera. Rakyatnya hidup dan bekerja dengan damai. Tapi di tempat lain iblis merajalela dan rakyat hidup dalam penderitaan. Aku selalu ingat bahwa perjalanan ini hanya untuk berkelana. Selalu hanya menjadi pengamat. Tidak pernah ikut campur sedikit pun. Aku menyewa sebuah rumah di tepi air di sebuah kota kecil di Jiangnan. Setiap hari minum teh dan mendengarkan hujan. Melihat anak-anak bermain di ujung gang. Namun sebagian kesadaran ilahiku selalu terpisah. Dari jauh memperhatikan pergerakan di Gunung Huaguo. Adik seperguruan benar-benar tidak bisa tenang. Sebelumnya pergi ke Laut Timur untuk merebut paksa tongkat emas. Lalu pergi ke dunia bawah untuk mencoret buku kehidupan dan kematian. Istana Langit 2 kali menawarinya jabatan. Memberinya jabatan penjaga kuda. Dan gelar kosong Mahadewa Setara Langit. Aku tadinya mengira dia akan puas. Siapa sangka dia 2 kali memberontak turun dari Istana Langit. Pada akhirnya dia malah mengibarkan panji di Gunung Huaguo. Secara terang-terangan ingin menentang langit ini. Aku berdiri di depan jendela. Memandang warna merah darah yang samar di Cakrawala Utara sambil menggelengkan kepala. Anak ini pada akhirnya terlalu naif. Aku ingin pergi menasihatinya. Memberitahunya bahwa urusan di Istana Langit ini sangat rumit. Bukan sesuatu yang bisa diusik oleh seekor kera sepertinya. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, dengan sifatnya yang begitu liar dan sulit diatur, bagaimana dia akan sadar jika belum terbentur? Sudahlah, biarkan saja dia membuat kekacauan. Paling-paling nanti saat dia membuat masalah besar, aku sebagai kakak seperguruannya akan membereskan kekacauannya. Jika langit runtuh, aku akan menopangnya untuknya. Hari itu akhirnya tiba juga. Langit dan bumi berubah warna, suara pertempuran mengguncang angkasa. Adik seperguruan ternyata benar-benar bertarung dari gerbang langit selatan sampai ke istana Tongming. Aku bersembunyi di balik awan. Semakin kulihat semakin terasa aneh. Para ahli sejati di istana langit, misalnya Kaisar Agung Zhenwu, misalnya Tai Jiuku Tianzun, semuanya hanya diam tidak bergerak. Bahkan pejabat langit Wang Ling di depan istana Ling Xiao,
Hanyalah bertarung alot dengannya, tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Aku tiba-tiba mengerti, ini bukanlah sebuah pemberontakan, ini adalah sebuah sandiwara. Adik seperguruan hanyalah sebuah bidak catur. Ketika cahaya Buddha dari barat menyinari segalanya, dugaanku pun terbukti. Sang Buddha datang sendiri, hendak bertaruh dengan adik seperguruan. Aku punya firasat buruk, aku hendak turun tangan dan membawanya pergi. Namun suara guru bergema di dalam batinku. Jangan ikut campur. Tanganku yang baru terangkat separuh membeku di udara. Suara guru tetap terdengar tenang. Ini adalah takdir. Aku terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya aku perlahan-lahan menarik kembali tanganku. Iya juga, ini adalah jalan yang dipilih sendiri oleh adik seperguruan. Juga merupakan cobaan yang harus dia lalui. Telapak raksasa Tathagata menekan ke bawah. 5 jarinya berubah menjadi gunung besar. Di saat-saat terakhir, aku tetap diam-diam melakukan sesuatu. Membalikkan arahnya, mengubah posisi adik seperguruan yang semula pantatnya menghadap keluar menjadi kepala menghadap keluar. Aku juga menanam sebatang pohon persik tidak jauh darinya. Bagaimanapun juga, adik seperguruanku ini paling suka makan buah persik. Aku berdiri di atas awan, memandangi gunung 5 jari yang megah itu. Menghela napas dengan ringan. 500 tahun, bagi seorang kultivator hanyalah sekejap. Namun bagi seekor kera yang keras kepala ini adalah siksaan yang panjang. 500 tahun telah berlalu. Bagiku yang berkultivasi di gunung, hanyalah seperti beberapa kali bunga mekar dan gugur. Ku dengar adik seperguruan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk keluar dari gunung. Harus mengawal seorang biksu bernama Biksu Tang untuk mengambil kitab suci di barat. Biksu Tang itu aslinya adalah reinkarnasi dari jangkrik emas di bawah Tathagata. Pengaturan seperti ini, orang yang cerdas pun bisa melihat bahwa ini adalah jalan yang sudah diatur sejak lama. Aku tidak ada kerjaan, jadi aku menyembunyikan wujudku, mengikuti mereka di sepanjang jalan. Biksu Tang ini benar-benar sulit untuk disukai. Kalau tidak makan ya tidur. Saat menghadapi masalah tidak mau mendengar nasihat, malah lebih percaya pada hasutan siluman. Beberapa kali, adik seperguruan begitu marah padanya hingga langsung pergi. Kembali ke Gunung Huaguo, aku mengawasinya dari atas awan. Sebenarnya aku berharap dia tidak akan kembali lagi, dan hidup bebas sebagai Raja Kera Tampan. Untuk apa menahan kekesalan seperti ini? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mengikuti biksu itu, sifat adik seperguruan memang jadi lebih halus. Dulu begitu liar dan tak kenal aturan. Sekarang dia juga sudah belajar untuk bersabar. Meskipun Zubaji itu rakus dan pemalas, dia adalah karakter yang menarik. Dengan kehadirannya yang suka melawak, membuat perjalanan mengambil kitab suci yang membosankan ini jadi sedikit lebih meriah. Aku bisa melihatnya, adik seperguruan paling nyaman saat bersamanya. Mungkin kedua orang konyol ini benar-benar bisa menjadi saudara seperguruan yang sehati. Pada akhirnya adik seperguruan menyelesaikan perjalanan mengambil kitab suci ini, dan mendapatkan gelar Buddha Petarung Jaya. Para dewa dan Buddha semua memberinya selamat dan pujian. Tapi aku hanya merasa perjalanan ke barat ini hambar dan tak berarti. Selama perjalanan ini aku hanya menonton dengan dingin, dan melihat semuanya dengan jelas. Mana ada menaklukkan siluman dan iblis. Ini jelas-jelas hanya sebuah sandiwara yang sudah diatur oleh dunia dewa dan Buddha. Siluman dan iblis yang menghalangi jalan itu, kalau bukan tunggangan dewa tertentu, pasti pelayan bodhisattva. Masalah selesai hanya dengan ucapan ringan murid durhaka. Sedangkan siluman yang tidak punya koneksi langsung dibunuh begitu saja. Yang lebih konyol lagi, semakin dekat dengan surga barat, malah semakin banyak silumannya, dan cara mereka juga semakin kejam. Ujian semacam ini benar-benar menyedihkan. Yang paling membuatku kecewa adalah setibanya di kaki Gunung Ling. Para pencari kitab suci malah harus menyuap dengan mangkuk emas ungu, baru bisa mendapatkan kitab suci yang asli. Inikah ajaran Buddha yang katanya menyelamatkan semua makhluk hidup? Inikah yang didapat adik seperguruan setelah 500 tahun tertindih di bawah gunung? Dan 14 tahun perjalanan sulit demi jalan yang benar. Aku melihat ekspresi agung adik seperguruan saat menerima gelarnya. Perasaanku campur aduk. Dia pada akhirnya telah menjadi Buddha. Tapi aku masih lebih suka dirinya yang dulu di Gua Bulan Sabit 3 bintang. Monyet kecil nakal yang akan menatapku penuh harap hanya demi sebuah buah persik. Kitab suci sejati seperti ini, kedudukan Buddha seperti ini, apakah benar-benar bisa menyelamatkan dunia? Aku justru merasa, tidak serealistis dan semenyenangkan saat dia berada di Gunung Huaguo dulu, membawa para monyet bermain dengan bebas. Setelah adik seperguruan menjadi Buddha, aku kembali ke Gunung Lingtai untuk bertapa. Guru membubarkan murid-murid lainnya, gua kembali ke keheningan abadinya. Hari-hari berlalu tenang bagai sumur tua tak beriak. Hingga suatu hari, awan keberuntungan bergulung di langit. Aura membunuh menyebar luas. Adik seperguruan bersama babi itu memberontak dari negeri Buddha. Mereka berjuang keras sepanjang jalan kembali ke Gunung Huaguo. Mendirikan kembali panji kebesaran Mahadewa setara langit. Negeri Buddha dan istana langit murka. 100.000 prajurit langit kembali dikerahkan. Mendengar suara genderang perang dari atas awan. Aku tahu, kali ini giliranku untuk turun gunung. Melewati lapis demi lapis jaring langit dan bumi. Aku menemukannya di hutan persik di belakang gua tirai air. Sifat liar yang tak bisa ditundukkan selama 500 tahun. Sisi tajam yang tak bisa terkikis selama 14 tahun. Saat ini berkobar-kobar di matanya. Babi itu sedang menyeka penggaruk 9 giginya di samping. Melihatku datang. Dengan malu-malu ia menundukkan kepala.
Kakak seperguruan, adik seperguruan meletakkan gada emas di bahunya dan tersenyum lebar. Apa kau datang untuk membujukku menyerah? Aku datang untuk melihat, kekacauan sebesar apa yang ingin kau buat kali ini. Tidak besar, dia memetik sebuah buah persik dan menimbangnya di tangan. Hanya menghancurkan semua yang harus dihancurkan. Dia duduk di bangku batu, matanya menatap ke arah awan yang mengalir. Dalam perjalanan mencari kitab suci aku sudah mengerti. Para dewa dan bodhisattva itu lebih kejam memangsa manusia daripada iblis. Hewan tunggangan mereka turun ke dunia untuk membuat bencana. Tuannya hanya dengan enteng mengatakan binatang jahat. Siluman kecil tanpa latar belakang mati ya mati saja. Tiba di Gunung Roh pun masih menerima suap. Menjadi Buddha seperti ini apa enaknya? Karena itu kau mau memberontak. Bukan memberontak. Dia menoleh menatapku, mata api mata emasnya memantulkan senja. Tetapi pulang ke rumah. Kakak seperguruan, kau bilang kita berlatih untuk mencari umur panjang. Sebenarnya demi kebebasan dan kesenangan. Atau untuk menjadi dewa dan Buddha munafik seperti mereka. Aku memandangi gerombolan kera yang bermain di seluruh gunung. Teringat 1000 tahun lalu saat dia pertama kali tiba di gua 3 bintang, matanya yang jernih dan cemerlang. Kau sudah memikirkan akibatnya dengan jelas. Sudah kupikirkan dengan jelas. Dia berdiri, gada emas di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Mereka memakaikanku mahkota emas, menyuruhku menaati peraturan mereka. Sekarang aku sudah melepaskan mahkota emas ini. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Di luar gua guntur bergemuruh. Prajurit langit telah tiba di perbatasan. Paling parah ditindih lagi selama 500 tahun. Dia menggigit buah persik dengan acuh tak acuh. Tapi kali ini, aku mau ditindih sambil berdiri. Aku mengangguk pelan. Sebelum berbalik pergi aku meninggalkan sebuah kalimat. Guru dan kakak seperguruan ada di sini. Kalau lelah kembalilah. Kali ini istana langit benar-benar serius. 100.000 prajurit langit bukan lagi gertakan sambal. Setiap jaring langit dan bumi bersinar dengan mantra pemusnah dewa dan Buddha. Neza menampakkan wujud Dharma 3 kepala dan 6 lengan.